وبركاته. الفاتحة إلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى خضرة أخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع ملائكتك المقربين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا، خصوصا الرحمة على هذا الكتاب شيخ الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني والشارح شيخ عبد الله عبد السلام علوس وصولهم وفروعهم وأساتذتهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركات ونفاحة في الدين والدنيا والآخرة، وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu jamaah Masjid Agung Jamek Malang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar Madinah di rumah yang berbahagia. Di pagi hari yang cerah ini, mari kita senantiasa bertasyakur, menjadikan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya kepada kita bersama. Pagi hari ini kita bisa bersama-sama melanjutkan kajian kita, taklim kita, bahasan kita akan kitab Bulughul Maram. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya, termasuk kita bersama. Kita sampai masih dalam Kitabul Aiman wan Nuzur, bab sumpah dan nazar. Mungkin kita sekarang sampai nazarnya. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Ibnu Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Rasulullah itu naha anin nazri, melarang, mencegah nazar. Di Nabi itu pernah melarang, tidak usah kita nazar ini. Waqala, seraya beliau bersabda gini, innahu la ya'ti bi khairin, bernazar itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Di sini dijelaskan. Jadi nazar itu layak bi khairin, ay la yakunu sababan li husuli nikmatin au zawali nikmatin. Ya, nazar itu tidak menjadi sebab untuk mendapatkan nikmat atau sebab untuk hilangnya siksaan. Jadi dengan nazar itu tidak akan bisa menyebabkan mendapatkan nikmat, tidak. Dan juga tidak akan menyebabkan hilangnya suatu bencana, nikmat itu tidak. Jadi alasannya apa? Di sini qad qaddarallahu ya ta'ala al-aqdar. Karena semua itu kan sudah ditentukan oleh Gusti Allah. Wa qassamal arzaq. Allah telah membagi rezeki itu ketika fi batni ummihi, ketika masih di rahim ibunya, kira-kira 4 bulan. Itu kan dijelaskan, itu ditetapkan berapa rezekinya, berapa umurnya. Itu sudah ditentukan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa katabal ajal, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian summa rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Dan sekarang kan itu sudah ditarik, istilahnya kepastian ketentuan itu kan sudah berlaku, tidak mungkin bisa dirubah. Jadi kalau mungkin ada dalam hadis merubah itu kan doa, itu kan qadar, itu bisa dirubah, yang bisa merubah karena itu hanya dengan doa. Itu pun qadha qadarnya Gusti Allah yang qadar yang mu'allaq. Jadi di dalam aqaid ada qadha itu yang mu'allaq, atau qadar itu yang mu'allaq, ada qadar Allah yang masih mubrom. Jadi yang masih ditangguhkan ada yang mubrom, sudah pasti. Yang mu'allaq itulah yang bisa dirubah. Mu'allaq itu pun indal malaika. Bagi malaikat mungkin malaikat pembagi rezeki, mungkin malaikat yang menentukan ajal. Itu yang mu'allaq itu bagi mereka itu. Bagi Allah semuanya sudah jelas. Si A umurnya sekian, si B rezekinya begini, si C itu macam, itu sudah jelas semuanya. Nah, kalau memang yang mu'allaq tadi, ini yang tahu Allah, malaikat itu bisa dirubah dengan doa. Ini kalau ada Allah doa, orang itu berdoa, atau dengan silaturahim itu kan ada barang siapa ingin diluaskan rezekinya, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, kan suruh silaturahim. Ini berarti silaturahim itu bisa memperpanjang, meluaskan rezeki, bisa memanjangkan umur. Loh, ini apakah tidak bertentangan dengan bahwa sesuatu itu di sini rufi'atil qalam wa jaffatis suhuf. Masa kolam itu ketentuan itu sudah ditarik, sudah pasti. Tulisan itu sudah kering, sudah jadi semua. Apa tidak bertentangan itu? Dikatakan tidak. Karena itu terkait dengan qadha Allah, ketentuan Allah yang masih mu'allaq. Jadi ada qadha yang mu'allaq, ada qadha yang mubrom. Yang mu'allaq itu malaikat juga tidak tahu, tapi Allah yang maha tahu. Jadi si A itu umurnya 60, kalau tidak rajin silaturahim 60 apa 80 kalau dia rajin silaturahim. Nah ini rajin dan tidak itu malaikat tidak tahu. Ternyata orang ini tidak rajin 60, rajin 80. Maka di sini nadar itu kan nadar mau begini, itu tidak merubah. Jadi kalau mau begitu ya ketetapan Allah, kalau begitu ya begitu. Jadi saya mau baca Quran, nah ini ketetapan Allah. Kalau itu Allah menentukan kamu baca Quran, ya dapat baca Quran. Tidak ada kaitannya dengan ini. Kalau Allah menentukan rezeki saudara sekian, ya sekian. Kalau Anda orang misalnya jadi orang yang nanti meninggalnya karena kecelakaan, ya mesti aja tidak akan merubah itu. Ini wa qaddalla ala hadza al-abdu innan nadra la yuqaddim wa la yuakhir. Iya. Nazar itu tidak bisa mempercepat dan menunda. Nazar umur itu jadi dawa, orang nazar umur pendek, dan semuanya itu sudah ada garis-garisnya. Ini jadi ini demikian juga ada yang mengatakan dalam teks yang ketiga ini la yuraddu la yaruddu syai'an. Nazar itu juga tidak bisa menolak sesuatu. Jadi ini wis nazar terus orang kena ini ya tidak. Kalau takdirnya kena ya mesti kena. Kalau takdirnya tidak juga tidak. Cuma kita itu kan tidak tahu takdir. Itu makanya kita disuruh berusaha. Jadi usaha itu penting. Jadi kita itu disuruh usaha. Malu kata Allah dalam Al-Quran, fasayarallah amalakum. Jadi malu beraktivitaslah kalian. Karena kalian nanti akan tahu apa dampak-dampak
amal kalian itu. Kita disuruh berusaha, disuruh beraktivitas. Ini perintah Allah. Jadi kok tidak terus orang itu tengok-tengok di rumah. Aku nek takdir suki kan suki di mboten iso. Aku takdir melarat kan yo sak mau nyambut gawe tetep melarat. Akhirnya kan jadi orang itu lumuh. Enggak boleh macam itu. Perintahnya Allah ya malu, suruh beraktivitas. Fasayarallahu amal. Jadi kita beraktivitas itu melaksanakan perintahnya Gusti Allah. Nah, gimana dengan qada dan qadar? Ya tetap berlaku qada dan qadarnya Allah itu. Maka ketika kita suruh berusaha itu ya suruh berusaha sampai ya di mana kita mampu, karena kita kan tidak tahu qada qadarnya Gusti Allah pada kita. Baru ketika kita berusaha terus usaha kita itu gagal umpamanya, nah, kita mengatakan oh ilah qadare Gusti Allah. Kalau itu berhasil, itu juga takdir Gusti Allah. Bukan ketika berhasil karena usaha kita. Kalau tidak berhasil karena kita nasib kita, ya kalau berhasil itu juga nasib sampean, tidak berhasil itu juga nasib kita. Ya. Cuma kita tadi disuruh berusaha. Maka di sini la yaruddu syai'an, tidak bisa menolak sesuatu nazar itu. Ini ya. Nah, ini jadi enggak usah lah kita itu nazar. Soalnya ada nazar nanti malah nanti dalam hadis lagi coba di sini aja. Wa akhraja dzalika riwayatu Abi Hurairah hadzal hadis fil Bukhari wa ghairihi. Ada dalam teksnya Bukhari dan yang lainnya begini. La ya'ti ibnu Adam an-nazar bisyai'in. Ini dilayati ibnu Adam, jadi seorang manusia itu tidak Adam, tidak nazar dengan sesuatu yang lam yakun ya kudiro atau kudiro lahu, yang sesuatu itu tidak dipastikan kepada dia. Jadi yang dinadarkan itu juga sudah dipastikan bagi dia. Jadi walakin yulkihin nadru ilal qadr qad qudira lahu. Jadi nadar itu yang menyampaikan dia, menyampaikan seseorang yang nadar itu kepada sesuatu yang dia sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada nazar dan tidak, itu tidak merubah qada dan qadarnya Allah kepada kita. Nah, ini oleh karena itu enggak usah nazar. Maka di sini ini layak dibuat wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Jadi ini ya Allah bisa mengeluarkan yastakhrijullahu bihi minal bakhil. Allah amir mengeluarkan dia dengan nazar ini kepada orang yang bakhil. Sing biasanya nazar itu wong sing bakhil. Jadi iya, karena apa? Dia tidak bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Jadi biar dia itu melakukan sesuatu yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Contohnya tidak pernah sedekah. Mau gak tahu sedekah kon nazar. Dia itu biar dia itu jadi mau sedekah. Maka kemarin saya katakan kalau nazarnya ditentukan, mosok kita mau mengamal saja menunggu mendapatkan nikmat. Jadi ini taklikul ibadah, menggantungkan perilaku ibadah kita itu dengan amal kita. Ini tidak betul juga. Berarti kalau tidak dapat sesuatu, tidak dapat nikmat. Nah, sesuatu ibadah dengan nikmat, keberhasilan nikmat. Kalau tidak dapat nikmat, tidak mau melakukan itu gini. Masuk aku nek lulus ujian arep maca Quran, mosok maca Quran aja tergantung kepada lulus ujian. Mungkin tidak bagus. Yang mosok
mau sholat sedekah aja nunggu kalau dia itu berhasil usahanya. Ya sedekah lah. Jadi kita sedekah. Jadi ini sebetulnya ini yang keluarnya itu pada orang-orang yang bakhil itu, orang yang sulit untuk berbuat baik. Angel untuk berbuat baik. Kalau dia itu sulit untuk berbuat nadar supaya dia bisa berbuat baik untuk memacu semangat. Tapi ingat kalau tadi itu ya tidak akan merubah takdir ya tidak akan merubah ya kita rajin itu karena di sana sudah ada ketentuan rajin. Ini persoalan nazar. Jadi ini fikul hadis ngeten an-nahyu anin nazar, larangan nazar. Wa qad hamala jama'atun min ahli ilmi hadzal nahyi ala dhahiri. Ini. Jadi kalau atut dhahiri ya jamaah min ahli ilmi. Jadi orang yang ilmuwan, ahli ilmu ini larangan ini ya zahirnya saja. Jadi al-aslu fin nahyi ya tidak oleh ya haram. Tapi ada mengatakan makruh. Ini ya. Wa qala Malik, Imam Malik mengatakan huwa mubah. Nazar itu hukumnya mubah. Idza kana mu'abbad. Kecuali kalau nadarnya ini mu'abbad selamanya. Ini enggak boleh, itu enggak mubah. Alasannya apa? Litaqarrurihi alaihi fi awqatin katsira. Karena mu'abbad akan berulang-ulang, harus dilakukan pada masa yang lama. Terus fasakula alaihi fi'luhu, kemudian itu berat melakukannya ya, karena nazar ya kan kalau selamanya ya saya nazar seumur hidup saya akan melakukan ini, berat kan itu. Ini kan seumur hidup kan itu memakan waktu yang panjang dan itu harus dilakukan berulang-ulang. Itu kadang-kadang jadi berat. Kalau berat, akhirnya dia itu melakukan padahal sesuatu yang dinadari tadi, barang itu persoalan tadinya mubah menjadi wajib. Jadi contohnya iktikaf itu hanya sunnah. Tetapi kalau kita nazar, saya nazar mau iktikaf setiap malam Jumat, jadi wajib iktikaf itu karena nazar. Kalau kita setiap malam Jumat itu kan mu'abbah. Ini akhirnya kan memberatkan orang. Kalau berat di sini fa'alai fayaf'aluhu ini bitaklif min ghairiti bin nafsi wa khalisin niyah. Akhirnya dia melakukan itu tidak bisa dengan hati yang lapang. Dia tidak bisa dengan ikhlas dalam niat itu karena terpaksa ini. Nah, kalau begitu wa inda idin ketika ini indah ya makruh yukruh ketika itu makruh. Jadi yang baik enggak usah nadar. Nanti kau bikinnya kecuali kalau tadi yustakhas bihi minal bakhil. Kalau kita mungkin itu kan bukan bakhil harta, mungkin juga bakhil amal. Wah ini kok abet teman tinggal yang lakon ibadah nazar. Di ibadah itu bisa kuat. Nah ini bisa dilakukan. Qala wa hadza akhadul ihtimalati qouli sallallahu alaihi wasallam la ya'ti bi khairin. Ini tapi ada ini wa hadza la ya'ti bi khairin ay la tuhmatu uqbahu. Jadi ada yang mengartikan la ya'ti bi khairin itu nazar itu tidak akan mendatangkan kebaikan
Maksudnya itu di sini la tuhmatu uqbahu, tidak akan mendatangkan kebaikan, maksudnya tidak terpuji akibatnya. Mungkin ada terlalu pemberatan, jadi berat. Terus dia itu tidak ikhlas, ngamal karena terpaksa. Ini jadi merepotkan kita sendiri. Ya. Oleh karena itu ini pendapat nih. Jadi hukumnya makruh ini oke. Jadi apalagi nanti di belakang itu banyaklah. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaffaratun nadar kaffaratul yamin rawahu Muslim. Di kifaratnya nadar itu sama dengan kifaratnya sumpah. Kifaratnya sumpah itu ada 3 alternatif. Jadi nomor 1 memerdekakan budak. Yang nomor 2 itu it'amu asrati masakin, memberi makan 10 orang miskin. Yang ketiga adalah saum, puasa 3 hari. Ini jadi kalau tidak bisa itu, ini kifaratnya nadar. Kalau begitu ya, ini ada faktor faratu it'amu asrati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum faman lam yajid fasyamu salasati ayamin. Ada ayat ini. Di kifarnya memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kita makan. Kita beri makan kepada keluarga kita. Jadi kalau makan kita keluarga kita sederhana ya sederhana, kalau mewah juga mewah. 10 orang. Au kiswatuhum, boleh juga memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Kok kenapa habis 10? Faman lam yajid, kalau tidak mampu, fasyamu salasati ayam, puasa 3 hari berturut-turut. Berikutnya ini nadar poso. Wali Abi Dawud min hadisi Ibni Abbas radhiyallahu anhu marfu'an. Ini ada ya. Man nadhara nadhran lam yusammi fakaffaratuhu kafaratu yamin. Wa man nadhara nadhran fi maksiatin fakaffaratu kafaratu yamin. Wa man nadhara nadhran la yutiquhu fakafaratu kafaratu yamin. Jadi ini menunjukkan bacaan. Jadi kifaratnya nadar ini adalah mana barang siapa nadar. Terus dia tidak menentukan, oh nadar ini. Ini kalau dia menentukan ya laku, suruh melakukan kalau dia mampu. Ini. Di aku nadar, kok dia mampu suruh melakukan. Kan Nabi suruh melakukan. Jadi kalau dia nadar, saya nadar memocorkan, ya moco Quran, suruh melakukan. Jadi kalau nadar kalau dia tidak menentukan, dia nadar, aku nadar, nah itu enggak ditentukan, suruh bayar kifarah. Tapi kalau dia menentukan, ya suruh suruh melakukan. Nah, jadi kalau menentukan loh, saya nadar mau memberi makan si A, beri makan. Karena sudah ditentukan. Kalau dia belum menentukan, nadar lillahi, saya wajib bagi saya mau lakukan. Yang melakukannya itu bla-bla-bla enggak jelas. Nah, ini suruh bayar kifarah. Demikian juga ya kifaratu yamin. Nah, ini. Terus barang siapa nadar dalam maksiat, ya iya. Nadar kok maksiat, enggak maksiat kok dinadari. Wallahi apa nadar, aku nadar lah harap minum minuman lho ya apa nadar arep mabuk. Nadar kok arep mabuk, berarti nadare perdaran yang dinadari maksiat. Niki mboten oleh dilakoni. Tapi kudu bayar kifarat. Kifarate ya kifarate sumpah. Ataupun nadar sesuatu yang tidak dia mampu. Aku nadar harap sesuatu yang dia tidak mampu untuk melakukannya.
Ibaratnya wong dia tidak mampu, ya sesuatu yang tidak dia mampu, wong dia itu ibaratnya wong ndak duwe aku arep lunga mana ke sana dengan jalan kaki, padahal dia wis gak tua apa-apa. Kan layuti ndak mampu untuk melakukan jalan kaki. Ya suruh bayar kifarah aja, ndak usah. Kalau mau haji jalan kaki ndak usah lah. Ya nanti haji nadar jadi dilakukan tapi dengan naik apa gitu aja. Tapi dengan bayar kifarah. Karena sesuatu yang dinadari itu sesuatu yang dia tidak mampu. Mungkin bahkan ada sesuatu yang tidak mungkin. Jadi sesuatu yang tidak mungkin. Contohnya Arab sholat id kaji 2 kali setahun ono kaji kok 2 kali setahun, wong kaji itu setahun hanya sekali. Ini bayar kifarah. Saya bacakan fikul hadisnya gini. Anna man nadhara lam yusammihi fa kafaratu yamin. Jadi barang siapa nadar yang dia tidak menentukan nadarnya itu, maka kifarahnya kifarat yamin. Jadi maksudnya kalau dia tidak melakukan itu, yang seyogianya tidak usah melakukan lah. Wong nadare belum ditentukan. Kalau sudah ditentukan, ya lakukan apa yang sudah ditentukan itu. Kalau sudah ditentukan, ya tidak usah bayar kifarah. Ini jadi suruh nih wakot madu karena jadinya wajib. Wa anna man nadhara maksiatan fa kafaratu kafar yamin. Jadi kalau nadarnya maksiat, ya kifarat usah dilakoni. Wong maksiat, tapi bayar kifaratnya ya sama kifarnya sumpah. Ini pendapat Imam Tsaur dan Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Tapi ada ya wadzaba jama'atun minas sahabah. Ada kelompok sahabat di antaranya Ibnu Umar, dan ini juga mazhabnya Imam Malik dan mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi kalau menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, ila anna nadhral maksiyah la tan'aqidu aslan. Jadi nazar kalau maksiat itu tidak jadi nazarnya. Nah, gitu. Wa yalzamun nazir bihi syai'un. Jadi yang nazar enggak wajib melakukan sesuatu, tidak wajib bayar kifarah, dan tidak boleh dilakukan, tidak sah. Wong nadar arep zina, yo rasa nadare tidak sah. Ini di sini ada katakan hatta law nadara saumal id lam yajib alaihi syai'un. Ada seseorang nazar, ini pas Idul Fitri saya mau poso. Itu akan dalam yajib ahli syai'un. Jadi ini tidak wajib sesuatu, ya tidak wajib bayar kifarat, ya enggak wajib ngelakoni. Waqtaju bi hadisi Imran bin Husain inda Muslim al-hati la nazra fi maksiatin. Ya. Tidak ada nazar pada la nadro ayasihu, nadare mboten sah kalau dalam persoalan yang maksiat. Niku pendapatnya Imam Syafi'i. Kita nderek niku mawon. Jenengan ada orang nadar kok maksiat, ora usah dilakoni, ya ora usah bayar kifarat karena mboten sah. Pun sing nomor 3. Ini man nadhara nadron la yutikuhu aklan wala syar'an. Ini wajib bayar kifarah. Barang siapa nazar yang nazar itu tidak dimampui oleh seseorang, baik secara akal atau secara syariat tidak mampu. Contohnya gini, ka'ayang zuro ayyafiqa atau in yafiqa falayanan aw yahujja marrataini fil am. Ini jadi orang naik nazar, aku nek waras,
saya maka tidak akan tidur. Oh, ini kan susah. Wong kok ora turu kan tidak mungkin. Oh, ini mungkin orang itu tidak mampu tidak tidur baik secara akal atau secara itu wajib dilanggar. Walaupun karena nadar ini kan persoalan mubah saja. Wong ora turu, tapi wong ora turu kan tidak persoalan yang tidak dimampui. Tidak mungkin. Ataupun di sini au yahujja marrataini fil am. No mau kaji kok ping pindho kan ya enek kaji ping pindho itu mahal kan. Ya tidak mampu lah wong kaji itu setahun ya sepisan kok ono kaji setahun ping pindho kudu dilanggar itu dan dia wajib bayar kifarah. Ya, kudu bayar kifarah. Pun niki jadi pun jadi pendapat Imam Malik tadi jelas kalau Imam Syafi'i kalau ulangi nek nazar maksiat niki mboten sah la nazra fi maksiatin niki jadi hukumnya mboten sah kalau mboten sah ya ora usah bayar kifayarat pun. Walil Bukhari Wal Bukhari dari Imam Bukhari min hadis Aisyah wa man nadzara ayyasi Allah fala ya'si ya mesti aja. Jadi betul barang siapa nazar untuk maksiat kepada Allah ya jangan dilakukan. Ini la wafa'a li nadrin fi maksiatin. Pada hadis Muslim tidak boleh memenuhi nazar apanya untuk maksiat boten oleh tadi. Jadi bahkan tadi katakan kalau nazar maksiat boten sah ndak dadi nazarnya itu dan boten oleh nglakoni nazar maksiat kok dilakoni gitu dosa dilakoni pun. Ini ada kasus sama kasus di wa ana Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu ini qala nadarat ukhti. Ini Uqbah bin Amir kata saudara perempuan saya itu nadar antam siya ila baitillah khafiyatan, coba akan berjalan ke Baitullah, mungkin tidak tahu dari Madinah atau dari mana ini, mau ke Baitullah khafiyatan itu bukan pakai kudung bukan pakai khimar ya mutabarrijan lah ini. Fa amaroni an astaghfira Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus saudara saya yang nazar itu perintah minta tolong saya untuk minta fatwa kepada Kanjeng Nabi. Gimana? Saudara saya itu nazar mau datang ke Baitullah, ke Masjidil Haram, kok nadarnya orang nganggo kudung, enggak ngono ini, enggak nganggo khimar. Terus fastaftaitu. Kemudian saya minta betul istafta, saya minta petunjuk baca Kanjeng Nabi bagaimana. Maka kefaqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam niki anten semanane dua sing litamsi walitarkab muttafaqun alaih. Ini satu hadis nanten aja mlaku kok Madinah Mekah ki waduh mlaku orono ya numpak kadang-kadang numpak kadang-kadang mlaku soalnya dulu kan pakai unta kan bisa jalan betul oleh karena Nabi wal litamsi wa tarkab kon mlaku ya kon numpak kadang-kadang mlaku kadang-kadang numpak. Wali Ahmad wal arba'ah faqala innallaha ta'ala la yasna'u bi syaqa'i ukhtika syai'an. Dalam riwayat satu begini, Allah itu tidak membuat kecelakaan pada saudara kampuan itu. Sedikit pun tidak ingin mencelakakan saudara sampean, saudara perempuan sampean sedikit pun tidak. Ini melaku terus ya kesel kan, celaka.
Murha. Ini perintahkan pada dia itu faltah tamir wal tarkab. Perintahkan dia itu untuk pakai mekena juga naik. Jadi enggak usah melaku ke Baitullah itu naik. Nah, maksud yang beri melaku yun pak pesawat lah naik. Tapi wal tasum salasata ayyam. Suruh puasa 3 hari. Jadi pergi ke Baitullahnya itu tetap ya. Yang enggak boleh, yang suruh melanggar itu melakunya tadi. Kau naik, enggak usah melakulah. Ya kadang-kadang laku, ya kadang-kadang naik. Kalau tadi maunya tidak khafiatan, boten pakai kudung, kongkon nganggo kudung mosok rono buka mau aurat. Nah niki. Jadi niku ya, jadi fikul hadisnya jadi anna man nazara ayyam syali baitillahillah. Jadi orang yang nazar mau berjalan ke Baitullah summa ajaza, kemudian tidak mampu andil qiyam bidzalik. Nah, jadi untuk melakukan itu li adami tahqiqihi ditahqi syartul mansi, karena tidak memungkinkan bagi dia untuk memenuhi syarat jalan itu ya, dan ataupun li du'fi anil masyi, atau mungkin dia lemah kalau berjalan, jaza ayyam siya wayarka, boleh dia itu jalan dan boleh dia itu naik, tapi cuma disuruh bayar, suruh puasa 3 hari, berarti bayar kifarat ini jadi malah berarti Imam Syafi'i begini. Man nazara ayyam sya ila baitillah la yalzimul wafa. Ini jadi kalau Imam Syafi'i tidak wajib itu memenuhi itu. Nek nadar arep mlaku ora wajib, enggak harus. Enggak sebenarnya tidak wajib itu. Walau ayarkab li ghairi adzin. Dan dia harus naik. Ini bagi walaupun dia tidak, bagi orang yang tidak mampu. Wala syai'a alaihi. Nah, Imam Syafi'i rada pena. Jadi kalau yang dinadari sesuatu yang tidak mungkin dan memberatkan dia, la syai'a alaihi. Dia tidak wajib bayar sesuatu. Jadi ini tidak baik bayar sesuatu karena sesuatu kalau dilakoni itu menjadikan dia itu bahaya. Ya tidak usah dilakukan. Dan dia tidak usah melakukan sesuatu. Mungkin berdasarkan ini wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kamu mencampakkan dirimu pada persoalan yang bisa membuat kamu itu hancur. Atau la dororo wala diroro. Tidak boleh kita itu membuat bahaya celaka orang lain dan tidak boleh membuat celaka pada diri kita. Kalau kita nadar mau mencelakai diri kita kan berat itu, melaku itu harus usah dilakoni. Dan yang enak menurut Imam Syafi'i itu la syai'a falaisa alaihi syai'un, buat usah bayar nopo. Kalau yang lain itu tadi wajib bayar kifarah, yaitu kifarahnya puasa 3 hari ini. Ini jadi di sini ada ya, qala Abu Hanifah idza lam yanwi bil masyi lil baiti hajjan wala umratan lam yanaqid nadruhu. Jadi kalau nadarnya itu, kalau menurut Abu Hanifah, kalau hanya jalan di sana saja, nah ini yang betul singsa itu kalau niatnya ini ke sana itu untuk haji atau umrah. Ini kan ibadah ya. Jadi fa inna nadara raqiban lazimahu. Kalau dia itu nadarnya kalau untuk umrah, untuk haji, kalau nadarnya itu naik, maka harus dilakukan itu. Kalau nadarnya itu puasa jalan, maka harus dia bayar dan harus naik. Tapi nadari tetap nadari kudu niki haji napa
umrah. Nek nadare ora lapo-lapo, mboten nadar haji, mboten nadar umrah, lho lamyan akid lapo ning Baitullah ora haji kalau ora umrah, moko rekreasi. Nek teng mriku kudu nggih kan. Nek Baitullah mesti kudu haji atau umrah. Wong Mekah kok ora haji. Kula mboten haji mboten menapa rekreasi. Lho rekreasi kok teko Mekah ora usah. Bon. Nah, niki nanti juga ada apa namanya nazar yang bagus lagi insyaallah minggu depan Mas ya. Ada beberapa kasus tentang persoalan nazar yang kadang harus kita penuhi dan itu sah untuk kita lakukan nazar untuk orang lain. Pun niki wallahu alam bisawab. Ini biasanya kita gunakan untuk dasar sedekah itu orang ini di sini nanti ada. Itu boleh dan itu sah. Kalau nazar harus dan lakukan. Pun wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa qidal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa yufaqqihna fid din wa yahdina ila sawa'i sabil. Nas'aluka husnal khatimah wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.